Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Untuk materi hari ini saya akan membahas masih tentang akuntansi sektor publik. Mungkin kita harus perkenalan lagi ya. Jadi perkenalkan, nama saya Hanifah Safitri. Saya dari kelas akuntansi perpajakan 5B dengan NPM 207555046. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang akuntansi pendapatan dan piutang pada pemerintah daerah. Yang pertama saya akan membahas tentang akuntansi pendapatan. Oke, jadi ini struktur organisasi pemerintah daerah yang sering kita kenal itu PPKD dan SKPD. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih PPKD dan SKPD itu sendiri. Di sini teman-teman bisa lihat ya struktur organisasi pemerintah daerah. Ini saya ambil di Provinsi Lampung. Oke, kita lanjut ke pengertian PPKD dan SKPD itu sendiri. Untuk PPKD itu adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah atau BUD. Sedangkan SPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Nah, hubungan antara PPKD dan SKPD itu. Jadi PPKD itu sendiri singkatan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, merupakan entitas pelaporan atau entitas utama pada sebuah pemerintahan daerah baik kota maupun kabupaten atau provinsi, di mana pada setiap satu kabupaten atau kota hanya memiliki satu entitas pelaporan saja. Nah, sedangkan SKPD itu kepanjangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan entitas akuntansinya, di mana setiap PPKD itu memiliki beberapa SKPD atau dinas di dalamnya. Nah, contoh dari SKPD itu sendiri seperti sebuah kecamatan, kelurahan, dan dinas pada kabupaten atau kota itu sendiri. Nah, entitas pelapornya adalah satu kabupaten atau provinsinya tersebut yang melaporkan laporan keuangan tiap-tiap SKPD-nya menjadi satu laporan keuangan pemerintah. Nah, dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah, hubungan PPKD dan SKPD itu sendiri adalah Head Office dan Branch Office atau HOBO. Dalam rangka pelaporan eksternal, maka dilakukan pelaporan penggabungan untuk setiap SKPD yang dikonsolidasikan menjadi satu, menjadi laporan pemerintah daerah. Nah, tugas utama dari PPKD adalah merekap semua anggaran yang telah dibuat oleh tiap-tiap SKPD menjadi APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah atau BUD. Selanjutnya yaitu pembukuan dari PPKD dan SKPD sendiri. Kalau di PPKD, di dalam pembukuan PPKD itu sendiri terdapat rekening koran SKPD yang termasuk dalam akun investasi atau aset. Sedangkan dalam pembukuan SKPD terdapat rekening koran PPKD, di mana rekening tersebut termasuk dalam akun modal atau ekuitas. Oke, kita masuk ke tugasnya masing-masing dari PPKD dan SKPD. Tugas dari PPKD sendiri yaitu 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan pemerintah daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah atau BUD, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Selanjutnya yaitu tugas SPKD. SKPD. Tugas SKPD. 1. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengelola utang piutang daerah
yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, mengelola barang milik atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, dan terakhir menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Selanjutnya yaitu persamaan dasar akuntansi pada PPKD dan SKPD. Untuk PPKD sendiri, persamaan dasarnya yaitu sama saja aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Yang membedakan adalah bagian rekening korannya yang tadi sebelumnya sudah saya sampaikan, bahwasanya rekening koran SKPD pada laporan PPKD itu termasuk ke dalam investasi atau aset. Sedangkan pada RK atau rekening koran PPKD pada laporan keuangan SKPD itu termasuk modal atau ekuitas. Selanjutnya ini tersedia laporan LRA ya, laporan realisasi anggaran. Ini di sebelahnya ada struktur dari laporan realisasi anggaran sendiri. Nah, pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Selanjutnya, klasifikasi pendapatan LRA. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, kedua pendapatan transfer, dan yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya yaitu prinsip akuntansi pendapatan LRA. Nah, pendapatan LRA sendiri secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Selanjutnya, koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Untuk pengembalian yang sifatnya normal atau sistemik dan berulang atau recurring atas penerimaan pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Yang terakhir yaitu pengembalian pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Nah, yang kedua kita juga mengenal yaitu laporan operasional. Nah, pendapatan laporan operasional adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Nah, di samping ini ada juga struktur dari laporan operasional. Pada dasarnya, klasifikasi pendapatan atau struktur pada laporan realisasi anggaran dengan laporan operasional itu sama, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, kemudian prinsip akuntansi pendapatan LO ya. Yaitu yang pertama, pendapatan LO diakui saat yang pertama timbulnya hak atas pendapatan LO, kedua pendapatan yang diperoleh berdasarkan undang-undang, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan pelayanan. Yang selanjutnya pendapatan direalisasi adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Nah, ini kode akun LRA dan LO. Jadi kode akun LRA maupun LO atau laporan-laporan yang ada di laporan keuangan pemerintah daerah itu semua rekeningnya, nomor akunnya sudah diatur oleh Kementerian Keuangan sehingga tidak boleh diganti-ganti oleh pihak daerah tersebut atau pihak-pihak yang membuat laporan daerah tersebut. Untuk kode laporan realisasi anggaran untuk pendapatan LRA itu kodenya 4. Sedangkan untuk pendapatan pada laporan operasional itu kodenya 8. Selanjutnya yaitu pencatatan penerimaan pendapatan pada PPKD. Untuk jurnal LO yaitu rekening koran PPKD di debit dan di kreditnya yaitu pendapatan LO. Untuk jurnal LRA yaitu perubahan sal pada pendapatan LRA. Selanjutnya pencatatan pendapatan pada SPKD. Pencatatan pendapatan yang diterima SPKD saat penerimaan. Untuk jurnal LO yaitu kas di bendahara penerima pada pendapatan LO. Untuk jurnal LRA yaitu perubahan sal pada pendapatan LRA. Sedangkan pencatatan pendapatan yang diterima oleh SKPD saat penyetoran ke PPKD yaitu rekening koran
PPKD pada kas di bendahara penerima, karena kasnya yang telah diterima tadi disetorkan ke pihak PPKD. Nah, penyajiannya sendiri yaitu pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran, sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional. Nah, yang kedua yaitu pembahasan tentang akuntansi piutang. Piutang sendiri adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Jenis-jenis piutang yaitu ada piutang pendapatan dan piutang lainnya. Untuk piutang pendapatan sendiri terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang layan-layan PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, piutang pendapatan lainnya. Nah, selanjutnya untuk piutang lainnya itu terdiri dari bagian lancar, tagihan jangka panjang. Nah, bagaimana sih pengakuan dan pencatatan piutang itu sendiri? Pengakuan piutang diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Untuk pencatatan piutang sendiri yaitu piutang didebet pada pendapatan LO. Selanjutnya penyajian pada piutang. Penyajian piutang sendiri yaitu pertama, piutang disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 ke depan atau kurang dari 1 tahun berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Yang kedua, disajikan sebagai aset lancar lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 2 bulan berikutnya. Terakhir, aset lancar diungkapkan pula pada catatan atas laporan keuangan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada saran dan kritik bisa disampaikan nanti di kelas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.